Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika online ya, teman-teman ya. Kali ini kita akan membahas program linear lanjutan dari sistem pertidaksamaan linear ya, teman-teman ya. Dimana kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan nilai optimum. Ini akan kita kupas tuntas, lengkap dengan contoh soal dan pembahasannya, teman-teman ya. Jadi nanti ada model-model soalnya. Soal 1 dan 2 silakan diikuti teman-teman ya. Oke, kita mulai dengan apa itu nilai optimum atau dikatakan juga maksimum dan minimum. Seperti kita ketahui dalam sesi sebelumnya bahwa program linear itu merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk mencari nilai optimum, maksimum, dan minimum dari suatu fungsi objektif atau fungsi sasaran atau fungsi tujuan dengan kendala-kendala tertentu yang dijadikan di dalam model matematika. Nah, umumnya fungsi objektif berupa fungsi linear dan kendala-kendala berupa sistem pertidaksamaan linear ya teman-teman ya. Jadi nanti model matematikanya akan ketemu dalam pertidaksamaan linear. Nah, langkah yang biasa kita gunakan dalam menentukan nilai optimum itu kali ini kita menggunakan uji titik pojok ya atau titik ekstrim teman-teman ya. Nah, langkah pertama ubah persoalan atau kendala ke dalam model matematika. Nanti dia akan berbentuk sistem pertidaksamaan. Ini sebagai pembatasnya ya teman-teman ya. Lalu kemudian tentukan daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya. Nah, dari langkah A ya, setelah dapat pertidaksamaannya, tentukan daerah penyelesaiannya. Nanti bisa kita gambarkan dalam bentuk grafik juga. Nah, hitung nilai fungsi objektif atau fungsi sasaran tadi ya, yang mana titik pojok pada daerah penyelesaian itu menjadi fungsi objektifnya. Itu yang akan kita uji nanti. Jadi nanti dari grafik yang kita peroleh di B ini akan ketemu titik-titik pojok yang berhubungan langsung dengan daerah penyelesaiannya. Jadi tidak perlu semua titik itu kita uji ya, hanya titik tertentu yang berhubungan langsung dengan daerah penyelesaian. Dari hasil uji fungsi objektif itu, nanti kita akan peroleh yang mana yang lebih besar itu jadi nilai maksimum, yang mana yang lebih kecil itu yang menjadi nilai minimum. Dari situ kita bisa menetapkan nilai optimumnya atau maksimum minimumnya ya teman-teman. Oke, biar tidak perlu berpanjang lebar, kita lihat model soal yang pertama. Nah, biasanya dia akan disajikan dalam bentuk pertidaksamaan perbatasan seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ditanyakan tentukan nilai maksimum fungsi objektif fx, y, 5x tambah 4y yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, syaratnya di sini x tambah y harus lebih kecil sama dengan 8, x tambah 2y harus lebih kecil sama dengan 12. Dan ada batas lagi, x lebih besar 0, berarti dia di atas ya, dan y lebih besar 0, berarti di sebelah kanan ya teman-teman ya, di atas dan di sebelah kanan. Nah, dari sini solusi yang bisa ditawarkan adalah kita harus menggambar grafiknya terlebih dahulu teman-teman ya, untuk memperoleh daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini ya. Nah, langkahnya seperti apa? Bagaimana sudah kita bahas di video sebelumnya tentang sistem pertidaksamaan ya, teman-teman ya, bagaimana menggambarkannya. Di sini langkah yang saya tawarkan adalah kita uji, kita buat dulu, ambil dari pertidaksamaan ini jadikan menjadi persamaan x tambah y sama dengan 8 dan persamaan keduanya x tambah 2y sama dengan 12. Nah, uji titik potong terhadap sumbu x ataupun terhadap sumbu y. Di sini saya sudah buatkan perpotongan terhadap sumbu y, x-nya 0. Misalkan perpotongan terhadap sumbu x, y-nya 0. Jika x-nya 0, maka y-nya 8. Ketemulah titik 0,8. Jika y-nya 0, maka x-nya 8. Ya, ini ditutup, y-nya 0, x-nya 8. Ya. Jadi, ini ditutup karena dia 0, x-nya 8. Maka ketemulah titik 80. Demikian persamaan yang kedua. X tambah 2y sama dengan 12. Nah, masukkan nilai x 0. Berarti 2y sama dengan 12. Y-nya 6 ya. 12 dibagi 2. Di sini kan x-nya 0 nih ditutup. Ya. 2y sama dengan
dengan 12, Y-nya 12 dibagi 2, 6. Ketemulah titik 06. Selanjutnya, uji jika Y-nya 0. Y-nya 0, berarti ini ditutup nih teman-teman nih. Abaikan ini, maka X-nya adalah 12. Ketemulah titik 12, 0. Nah, sudah bisa kita siapkan diagram Cartesiusnya ya teman-temannya. Sumbu Y, ini sumbu X, ini titik pangkal atau titik pusat ya. Nah, dari sini kita buat titik-titiknya, titik 08, 80, 06, dan 12, 0. Seperti ini teman-teman ya. Ya, 08, 80. Tentunya ini 080, ini 08. Nah, sambungkan ya. Ini 06, 12, 0 ya. Kedua titik ini kita sambungkan, tapi jangan salah ya teman-teman. Tadi pasangannya 0880 ya. Oke, lihat di sini 0880 ya, yang berwarna biru. Nah, ini yang dinamakan garis X tambah Y sama dengan 8. Kemudian yang berikutnya sambungkan nih garis yang kedua 06 dan 12, 0 yang disebut garis X tambah 2Y sama dengan 12. Nah, sekarang kita menentukan daerah penyelesaiannya. Selanjutnya teman-teman, yang mana? Tadi kan syarat pertama dia lebih kecil dari 8. Ya, yang ini lebih kecil dari 8. Berarti di sebelah kiri ya teman-teman ya. Dan syarat kedua lebih kecil dari 12 juga. Berarti sama di sebelah kirinya. Tapi ada batasannya, lebih besar daripada 0 berarti sebelah kanan dan X-nya lebih besar 0 ke atas ya. Jadi inilah nanti daerah yang dua kali diarsir. Yang diarsir ini itu disebut daerah penyelesaian ya teman-teman ya. Jadi kalau dia persamanya ada 2 berarti persamaan ataupun persamaan ada 2 berarti dia nanti yang diarsir 2 kali. Nah, kalau dia ada 3 berarti yang diarsir 3 kali. Bisa ke kanan atau bisa ke atas. Tergantung tanda di sini ya teman-teman ya. Lebih kecil ataupun lebih besar. Kali ini dia bilang lebih kecil berarti ke arah kiri ya. Baik. Nah, selanjutnya yang mana tadi yang dikatakan titik-titik pojok itu, yaitu titik-titik ini nih. Ya. Yang ini yang bersentuhan langsung dengan daerah penyelesaian. Nah, kita tandain ini nih, titik pojok terjauh ya di sini. Ini bisa juga dikatakan per titik potong terhadap kedua persamaan ini ya. Nah, tapi ini kita sebutkan titik pojok terjauh karena apa? Mana tahu dia lebih dari 2 pertidaksamaan atau lebih dari 2 persamaan ya teman-teman ya. Jadi kita ambil titik pojok. Bisa juga sering juga ini disebut titik maksimum karena apa? Dalam hal ini dia yang terjauh dari titik pusat dari titik 00 ya. Jadi ada 3 titik nih yang terkena langsung terhadap daerah penyelesaian yaitu 06 dan 80 serta titik ini, titik pojok ini. Nah, titik potong ini, kedua persamaan ini atau titik pojok ini bisa kita cari dengan cara eliminasi kedua persamaan ini, teman-teman ya. Nah, ada juga nanti langkah lain ya. Nanti saya akan kasih solusinya di model soal yang kedua ya. Kali ini kita gunakan dulu yang metode substitusi eliminasi yang sudah ada juga kita bahas di video sebelumnya ya, teman-teman ya. Jadi X tambah Y sama dengan 8, X tambah 2Y sama dengan 12. Karena X-nya ini sudah sama-sama 1 nih ya, koefisiennya udah 1, maka langsung kita eliminasi aja. Ya, ketemulah titik min Y sama dengan min 4, Y sama dengan 4. Substitusi ke persamaan pertama ini. Ya, ke 1 ya, teman-teman ya. Substitusi ke persamaan 1, ke sini maksudnya ya. Nah, jadi ketemulah titik X tambah 4 sama dengan 8 ya. X tambah 4 sama dengan 8. Karena apa? Y-nya tadi 4 ya. Jadi X tambah Y sama dengan 8, berarti X tambah 4 sama dengan 8. Ketemulah X-nya sama dengan 8 kurang 4, yaitu 4. Nah, dapatlah titik 44, yaitu titik pojok yang ini. Nah, titik pojok ini. Itu titik 44 ya teman-teman ya. Setelah ini ketemu titik potong ini atau titik pojok ini, tadi ini udah ketemu 06, maka kita uji pernyataan ini ya ke fungsi awal ya, fungsi sasaran yang diminta f xy sama dengan 5x tambah 4. Titik-titik apa aja yang harus kita substitusi? Yang 3 tadi. Pokoknya yang
berkenaan langsung dengan daerah penyelesaian, kecuali 00 ya, nggak perlu lagi kita uji ya. Nah, kita ambil nih titik 06, 80, dan titik 44. Nah, titik 06, kita uji nih ke sini. Jika X-nya 0, Y-nya 6, maka hasilnya adalah 5 kali 0 ditambah 4 kali 6, karena Y-nya 6. Hasilnya adalah 0 tambah 24, ya 24 ya teman-teman ya. Kemudian kita uji titik kedua, 80 ya. Jika X-nya 8, 5 kali 8, tambah 4 kali 0, karena Y-nya 0 ya. X-nya 8, Y-nya 0, 8, 0 ya. Hasilnya adalah 40 tambah 0 adalah 40. Oke, ketemu dua titik ya teman-teman. Sekarang kita uji nih titik yang ini, 44 ya. Di sini tadi udah, di sini sudah, sekarang yang ini 44. Ya, titik X-nya 4, Y-nya 4, 5 kali 4, 20, 4 kali 4, tambahkan 16 tambah 20 adalah 36. Maka dari sini kita bisa lihat yang mana yang paling besar nih. Adalah nilai 40. Inilah yang menjadi nilai maksimumnya. Sebenarnya sudah terjawab nih teman-teman nih. Ini yang jadi nilai maksimumnya yaitu 40. Nah, manakala ditanya berapa nilai minimumnya, ya berarti yang paling kecil. Ini dia nilai minimumnya. Oke, teman-teman ya. Itu untuk soal yang pertama, ya. Model yang pertama diketahui fungsi objektifnya, fungsi sasarannya, lalu dikasih batasannya. Jadi kita bisa gambarkan langkah-langkahnya, nanti ikutin diulang lagi videonya teman-temannya sampai mahir ya. Pause dulu, diulang lagi, di pause, diulang lagi, disimak betul-betul ya teman-teman. Kemudian saya kasih nih soal yang kedua untuk menghemat durasi video ini ya teman-teman ya. Nah, model soal yang kedua dikasih grafiknya ya teman. Jika daerah yang diartikan adalah daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x tambah 2y lebih kecil 36, x tambah 2y lebih kecil sama dengan 20, x lebih besar 0 dan y lebih besar 0. Tentukan nilai maksimum objektif fungsi J sama dengan 5x tambah 2y. Nah, kita udah dikasih gambar nih teman-teman. Udah dikasih gambar. Kita kalau dikasih gambar seperti ini, solusi yang bisa kita pilih adalah untuk menyelesaikannya, kita tinggal menempatkan di mana titik-titik pojok tadi. Nah, kalau ini daerah penyelesaiannya berarti titik-titik pojoknya adalah 1, 2, 3. Nah, tentu temukan titik-titik pojok sebagai titik uji ya, maksudnya ini. Berarti yang berkenaan langsung dengan daerah penyelesaiannya, teman-teman ya. Seperti soal yang pertama tadi, ini kan kita udah dikasih gambar nih. Nah, ini kita nggak perlu lagi gambar ya, karena kita udah dikasih grafik seperti ini. Tinggal kita temukan titik-titik pojoknya sebagai titik uji. Nah, 1, 2 udah ketemu nih, 0, 10, 12, 0. Nah, yang ini satu lagi belum ketemu ya. Nih ada 3 nih ya teman-teman ya. Satu lagi belum ketemu. Ini koordinat titik pojok ya. Jadi koordinat titik pojok. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kalau tadi kita menggunakan substitusi eliminasi, kali ini saya tawarkan cara langsung ya teman-teman ya. Karena kita hanya dikasih gambar. Sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara substitusi eliminasi. Silakan ikuti langkah model soal yang pertama kalau menggunakan substitusi eliminasi. Ambil kedua persamaan ini, pernyataan ini ya. Jadikan 3x tambah 2 sama dengan 36 dan x tambah 2 sama dengan 20 ya. Ini substitusi baru eliminasi. Nanti hasilnya akan sama. Kali ini saya akan tawarkan cara cepatnya ya teman-temannya. Nah, di sini kan ada dua titik nih terjauh ya. Titik terjauh antara 18 dan 20. Ya, itu kita siapkan dulu seperti ini XY. Berapa X, berapa Y. Karena kita ini udah pasti nih ada X dan ada Y-nya teman-teman ya. Di sini berapa dan di sini berapa nih kira-kira. Itu yang mau kita cari. Siapkan dulu seperti ini X, Y, pembagian ya, kali nanti apa di sini. Nah, di atas ini, di bawah ini maksud saya, cari nih selisih hasil kali dari terjauh ini. Berapa dia? 18 ditambah 20 dikurang selisih hasil kali terdekat ini. 10 kali 12 ya. Maksudnya di sini 10 kali 12 ya teman-teman ya. Ini harusnya 12 ya teman-teman ya. Nah, 12 nanti
cek ya. Harusnya ini 18 kali 20, 10 kali 12 ya. Nah, 18 kali 20, 360, 10 kali 12 ini terdekat nih. Ini terjauh dengan terdekat. Nih ya, lihat ya arahnya ya teman-teman. Cari selisihnya. 18 kali 20, 360 kurangkan dengan 10 kali 12, 120. Nilainya adalah 240. Nah, 240 itu masukkan di sini. Di sini dan di sini sebagai pembaginya. Ya, sama ya. Nilainya sama teman-temannya, 240 masukkan di sini. Ya, yang ini. Oke. Nah, oke. Nah, itu. Jadi diperoleh dari mana tadi? Titik terjauh kalikan 18 kali 20 dengan kurangkan dengan nilai titik terdekatnya. Ya, oke. Hasilnya adalah 240. Itu di bawah. Dua-duanya sama, baik X ataupun Y. Selanjutnya, ya kita hilangkan dulu biar nanti tidak ini ya, tidak ini, tidak ganggu. Oke, selanjutnya bagaimana di atas nih? Di atas ini saya ganti pennya dulu teman-teman. Di sini ini kan X nih. X ya. Kalikan ini ke sini. Ya, 12 kali 20, 240. Tempatkan dia di sini karena dia sumbu X ya. Sumbu X. Dari sumbu X masukkan ke sini, kalikan ini 12 kali 20. Nilai yang ada di sini atau angka yang ada di sini kalikan. Masukkan di sumbu X ya. Oke. Kemudian yang Y gimana? Ambil yang ini. 18 kali 10 ya. 18 kali 10 180. 180 masukkan di sini. Nah, sumbu Y ya, yang atas ini untuk X ambil dari sumbu X, untuk Y ambil dari sumbu Y. Berapa angkanya ya, teman-teman ya. Kemudian ini nanti akan mempercepat kita kalau dia dikasih grafik ya. Mungkin di awal-awal akan sedikit rumit, tapi nanti lama-lama kita akan terbiasa ya teman-teman ya. Jadi nanti disimak diulang ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita hilangkan dulu. Langkah selanjutnya untuk yang di sini. Nah, ambil selisih, maksud saya di sini ya teman-teman ya. Ambil selisih antara yang di sumbu X ini, 20 kurang 12, 8. Ya. Kebetulan sama ya teman-teman ya. Dari sini untuk Y, selisih dari sumbu X, 20. Kalau tadi perkaliannya ditaruh di X, kalau selisihnya taruh di Y. Kalikan ini ya. Nah, kita hilangkan dulu. Kemudian untuk di X ini cari selisihnya. Ini kebetulan sama teman-teman ya. Ingat selisih di Y, di sumbu Y ini ditaruh di X, kalikan di X ya. Kebetulan sama di sini ya. Ini 18 kurang 10, 8. 8, 20 kurang 12, 8 juga ya. Kebetulan sama teman-temannya. Nanti yang di X ini selisihnya 20 kurang 12 taruh di Y. Yang di sumbu Y ini 18 kurang 10 taruh di sumbu di X ya. Nah, selanjutnya ya udah bisa nih. Kita coret-coret 240 dibagi 240 hasilnya adalah 8 ya. Ketemu nilai X-nya. Berarti di sini dia 8 nih. 8 ya kan ya. Nah, kemudian ini kita coret bisa bagi 3, faktornya 3 ya, 6. Faktornya 3 adalah 8 ya. Coret dulu nolnya boleh, 18 dengan 24 faktornya adalah 6 dan 8 ya, sama-sama bagi 3. Kemudian 8 dengan 8 ini kita hapus dulu biar kelihatan ya. Kemudian 8 dengan 8 bisa kita coret, tinggallah 6 yang ini pindahkan ke sini ya. Karena 6 kali 1 adalah 6. Nah, ketemulah titik pojok ini adalah titik 86 ya, teman-teman ya. Ini titik 86. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana? Ya, oke, kan udah sama ya. Nanti yang bagi teman-teman yang menyelesaikannya, yang latihannya dengan menggunakan substitusi, silakan dibandingkan ya, apakah hasilnya sama ya teman-temannya. Lebih cepat mana silakan. Tapi saran saya kamu pakai yang lebih nyaman aja ya. Jadi jangan dipaksakan, tapi latihan yang seperti ini pun bisa disarankan juga untuk mempercepat ya teman-teman ya. Nah, karena biasanya angka-angka di sini tidak sulit untuk dikalikan, biasanya angkanya gampang dikalikan ya, dan biasanya juga
faktornya itu gampang ya teman-teman ya. Oke, tapi kalau kamu lebih nyaman sementara menggunakan eliminasi substitusi silakan saja ya untuk di awal-awal belajar. Oke, selanjutnya kita uji fungsi objektifnya yang ini tadi. Z sama dengan 5X ditambah 2Y ya. Nah, terhadap apa? Apa yang kita substitusi? Ya titik-titik pojok tadi, yang 3 ini tadi. 0, 10, 8, 6, dan 12, 0. Ya, karena kita udah ketemu nih. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu biar nggak ini ya, biar nggak ganggu ya teman-teman ya. Nggak ganggu pemandangannya. Ya, oke, hapus dulu biar nggak ganggu pemandangannya nanti ya. Oke, nah kita lanjut ya teman-teman, kita lanjut ke mana kita substitusi, yakni ke nilai yang ada di atas ini ya, yang ini terhadap Z sama dengan 5X tambah 2Y. Artinya jika X-nya 0 dan Y-nya 10 berapa hasilnya gitu ya. Nah, di sini kita udah dapatkan nih, ini 5 kali 0, nah, X-nya 0 kan, 2 kali Y, Y-nya 10. 5 kali 0 tambah 2 kali 10 adalah 0 tambah 20, hasilnya adalah 20. Nah, yang kedua, yang pertama. Yang kedua, 8, 6, X-nya 8, 5 kali 8, Y-nya 6, 2 kali 6, yaitu 40 tambah 12, 52. Oke, selanjutnya 12, X-nya 12, Y-nya 0, 5 kali 12, 60, Y-nya 0, 0 kali 2, 60 tambah 0, 60. Nah, karena yang ditanya adalah nilai maksimum, berarti yang paling besar. Yang ini dia nih, teman-teman nih. Ya. Nah, barangkali ditanya berapa nilai minimumnya, berarti ya yang ini dia. Ya. Ini nilai maksimum dan ini nilai minimumnya. Barangkali ditanya minimumnya ya. Jadi ini sekaligus saja kita jelaskan yang mana maksimum dan yang mana minimumnya. Oke. Baik, teman-teman, lagi-lagi saya ingatkan untuk menyimaknya, kamu bisa pause dulu ya. Pause dulu baru ulang lagi, pause dulu ulang lagi. Matematika itu harus perbanyak latihan ya teman-temannya. Dan perbanyak menyimak. Apalagi kita sekarang dalam suasana pandemi tidak bisa tatap muka langsung. Hanya menyimak video pembelajaran pendamping sepertinya teman-temannya. Kita lanjutkan model soal yang ketiga. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Program linear itu jadi sebenarnya dia digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga kalau siswa-siswa biasanya menyebut soal cerita katanya gitu ya. Kira-kira seperti ini teman-temannya. Nah, sebuah pabrik roti akan membuat dua jenis roti. Untuk membuat roti jenis A diperlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Untuk roti B diperlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Tepung yang tersedia 4,5 kg dan mentega 1,2 kg. Bila roti jenis A seharga 30.000 per bungkus dan jenis B 50.000 per bungkus, tentukan penghasilan maksimum penjual roti tersebut. Nah, solusi yang bisa kita tawarkan teman-temannya, pertama kita buat dulu pemisalan. Misalkan X adalah banyak tepung dan Y adalah banyak mentega karena bahan yang diperlukan tadi tepung dan mentega ya. X-nya sebagai tepung dan Y-nya sebagai mentega ya. Tepung dan mentega. Maka dari situ kita bisa buat model matematikanya menjadi 200X ditambah 100Y ya. 200X ditambah 100Y ya, yang sama-sama tepung ya teman-temannya, harus lebih kecil dari 4.500 karena apa? 4,5 kg itu adalah dalam gram. Karena ini tepung dalam gram, ganti ke dalam gram juga ya. Harus lebih kecil sama dengan 4.500 gram. Kenapa? Nggak boleh lebih karena yang tersedia tadi tepung hanya tersedia 4,5 kg. Jadi kalau lebih nggak boleh, berarti harus lebih kecil atau sama dengan 4.500. Dan yang kedua,
untuk mentega 25 gram, 25X ditambah 50Y. Karena dia 50 gram menteganya ya. Ini 5X dan 50Y mentega ya. Kemudian ketemulah dia harus lebih kecil dari 1200 karena apa? Mentega hanya tersedia ini dia 1,2 kilogram. 1,2 kilogram dalam gram adalah 1200. Kenapa tandanya lebih kecil? Sama dengan kenapa? Dia dibatasi hanya 1,2 kilogram ya. Jadi nggak boleh lebih dari 1200 gram itu ya. Nah, kita perkecil. Ya, ini sama-sama dicoret ya, sama-sama coret ya, bagi 100 tinggallah 2X tambah Y lebih kecil 45. Ini juga sama-sama bagi 25, bagi 25 ini 2 ya. 2 bagi 25 ini 48. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 48. Tandanya tidak berubah ya, hanya diperkecil atau disederhanakan ya. Nah, pernyataan ketiga, bila roti jenis A seharga 30.000, berarti 30.000 X ditambah 50.000 Y ya sama dengan Z. Inilah penjualannya ya. Nah, ini fungsi sasarannya, teman-teman ya. Fungsi objektifnya, ini sasarannya. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Dari pernyataan ini, pertidaksamaan ini kita buatkan lagi titik-titik uji yang tadi. Kita harus buatkan grafiknya untuk mempermudah kita mencari solusinya ya, teman-teman ya. Sama ya. Nah, ini 2X tambah Y sama dengan, ini harusnya sama dengan ya teman-teman ya, sama dengan 45. X tambah 2Y sama dengan 48 ya. Jadi kita ambil yang sama dengannya saja. Jika X-nya 0, maka Y-nya, X-nya 0 nih kita tutup, Y-nya sama dengan 45. Jika Y-nya 0, maka 2X tambah 0 sama dengan 45. Maka 2X sama, X sama dengan 2X sama dengan 45, X-nya adalah 22,5 gitu ya teman-teman ya. Jadi ketemulah titik 0,45 dan 22,5 0 ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 45, X-nya 22,5, Y-nya 0 ya. Nah, kenapa kita ambil yang sama dengannya saja ya. 2X tambah Y sama dengan 45. Kemudian untuk pernyataan kedua, X tambah 2Y sama dengan 48. X-nya 0 sama ya, lagi-lagi X-nya 0, 2Y sama 48, maka Y-nya adalah 24. 48 bagi 2, 24 ya. Jika Y-nya 0, maka X-nya 48. Ketemulah titik 024, 480. Untuk apa titik-titik ini? Untuk menggambarkannya teman-teman. Membuatkannya di dalam grafik. Inilah dia ya. Jadi 045, 045 dengan 22,5 0. Ini jangan sampai salah menyambungkan ya teman-teman ya. Ini pasangan dengan ini ya. Kemudian 024 dengan pasangan 48. 024 ya, titik X-nya 0, Y-nya 24 dengan X-nya 48, Y-nya 0 ya. Gitu ya, sambungkan warna biru, warna hijau ya. Ini daerah penyelesaiannya. Kenapa kita tahu daerah penyelesaiannya di sini? Karena apa? Diminta yang lebih kecil, dia ke kiri. Sama ini diminta yang lebih kecil juga. Nah, karena dia ada dua persamaan, maka diambil yang 2 kali diarsir. Yang daerah yang ini. Kemudian dia dibatasi X lebih besar 0. Kenapa? Telur dan mentega tidak mungkin negatif. Atau penjualan ini, jual roti A ataupun B itu tidak mungkin dia negatif. Maka harus X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0 ke kanan atau ke atas. Itu ya teman-teman ya. Jadi kan nggak mungkin dia jualan rugi kan. Jadi dipastikan dia tidak akan mau mengambil yang daerah negatif ini. Gitu ya. Jadi batasnya meskipun di sini tidak disebutkan, itu udah otomatis bahwa X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Kenapa? Dia tidak mungkin harga tepung, harga roti A ataupun roti B itu di bawah 0 atau lebih kecil dari 0 ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita langkah selanjutnya gimana? Masih ingat kan dari langkah yang di atas, solusi 1 dan model soal 2, kita ambil nih titik-titiknya ya. Ini titik pojoknya ya, titik pojoknya. Nah, ini titik pojok 1, titik pojok 2, dan 3.
Nah, teman-teman, tadi saya sampaikan menentukan titik pojok ini bisa dengan cara yang tadi ya. Ya, kali ini kita gunakan lagi dengan cara substitusi ya. Karena seperti saya sampaikan tadi, kita pilih yang lebih cepat lah ya. Kalau angkanya rumit seperti ini, jadi bisa juga, bukan tidak bisa. Nah, kalau tadi solusi 2 kamu uji dengan cara itu tadi cepat, sekarang ini kamu nanti kita balik ya. Kali ini nanti kamu gunakan yang cara langkah yang kedua, solusi 2, kita cek apakah hasilnya sama atau tidak. Kali ini kita balik lagi, kita gunakan eliminasi dan substitusi ya dari kedua persamaan ini. Ini garis 2x tambah y sama 45 dan ini garis x tambah 2y sama dengan 48 ya. Baik, karena ini x dan y-nya tidak ada yang sama koefisiennya ya. Mau tidak mau kita harus kalikan 2 ini, yang mana yang mau kita eliminasi, yang Y, berarti persamaan 1 kita kalikan 2, persamaan kedua ini kita kalikan 1. Jadi 4x tambah 2y sama dengan 90, x tambah 2y sama dengan 48. Nah, karena udah sama nih y-nya, kita eliminasi, langsung kita kurangkan saja ya. Hasilnya adalah 4x kurang x, 3x sama dengan 90 kurang 48, 42 ya teman-teman ya. Maka 3x sama 42, x-nya sama dengan 14. Ketemulah titik di sini x 14 ya. Nah, substitusi aja ke salah satu persamaan, boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Kali ini kita ambil ke persamaan 1, x tambah 2y sama dengan persamaan 2 maksud saya, x tambah 2y sama 48. Masukkan nilai x-nya 14, 14 tambah 2y sama dengan 48, 2y sama dengan 34 ya, 48 kurang 14 ya teman-teman ya. 34, 2y-nya 34, y-nya adalah 17, 34 dibagi 2, 17. Ketemulah titik x-nya 4, y-nya 17, itu yang di sini nih. Nah, itu dia ya, 14, 17. Nah, kalau titik ini kan udah ketemu nih, 024, 14, 17, dan 22 setengah, 0. Titik-titik ini yang kita uji selanjutnya, teman-teman ya. Uji titik pojok namanya. Karena apa? Hanya ketiga titik ini yang bersinggungan langsung dengan daerah penyelesaian. Nah, kita uji di sini titiknya adalah 024, 14, 17, dan 22 setengah. Terhadap persamaan ini, objektif ini, posisi objektif ini, kan tadi solusinya adalah ini, sasarannya adalah Z sama dengan 30.000 X ditambah 50.000 Y ya penjualannya teman-teman ya. Jadi substitusi aja, X-nya 0 ya, 30.000 kali 0, Y-nya 24, 50.000 kali 24. Hasilnya adalah 1.200.000. Silakan dicek sama-sama ya teman-teman ya. Ya, untuk mengurangi durasi ya. Nah, X 14, Y-nya 17, 30.000 kali 14 tambah 50.000 kali 17. Harusnya ini 17 ya teman-teman ya. 50.000 kali 17 ya. Ini kita ralat ya, ini harusnya 17. Oke ya. 50.000 kali 17, silakan dicek ya. Dicek lagi nanti teman-teman ya. Kemudian harusnya karena apa? Di sini 17. Angkanya salah ketik, harusnya 50.000 kali 17, 420.000 ditambah 50.000 kali 17 ya, 850.000, itu nilainya adalah 1.270.000. Dan nilai di sini 12,5 X-nya, Y-nya 0. 30.000 kali 22,5 ditambah 50.000 kali 0. Hasilnya adalah 675.000. Nah, yang mana lebih besar? Karena tentukan penghasilan maksimum, berarti yang paling besar dong yang diambil ya teman-teman ya. Nah, maksimumnya adalah yang paling besar. Penghasilan, kalau ditanya penghasilan minimum, berarti ambil yang kecil. Tapi dalam persoalan ini yang ditanya adalah maksimum, berarti penjualan maksimumnya yang dia peroleh adalah 1.270.000. Oke, teman-teman, itu tadi model-model soal 1, 2, dan 3. Silakan kamu pause, simak lagi sampai ketemu cara yang menurut kamu nyaman ya. Ikutin petunjuk-petunjuknya, berlatih. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di berikutnya.
tetap semangat, perbanyak latihan soal ya teman-teman ya. Perbanyak latihan, gunakan nama teman juga hanya bisa kita temui dengan banyak latihan.